Ulangnya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Dimas Dor. Oke guys, kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Jadi beliau ini adalah salah satu sosok kopi di Malang yang turut menyertai perjalanan di karir kopi saya. Oke, penasaran? Yuk kita kenalan dulu. Let's go. Ayo Mas Bayu, kenalan dulu di kamera. Perkenalkan, nama saya Bayu Erlangga. Saya owner sekaligus owner dari Kamu? Jangan grogi. Owner dari mana Mas? Saya Bayu Erlangga, owner dari Fans Family, Oke. sekaligus roster di Fans Family. Oke, Fans Family teman-teman. Siapa yang nggak kenal di Malang? Oke, kita mau ngapain nih Mas hari ini Mas? Kita mau ngobrol. Jadi ada dua kegiatan ya hari ini ya. Kita disponsori nih tempatnya nih. Kita lagi di piknik ya. Siap. Piknik. Sekalian promo nih. Ya. Jadi di mana Mas piknik ini? Di Ruko Trawulan Square Kavling 19. Jadi kita lagi di piknik. Ada dua agenda hari ini. Jadi yang pertama aku dapat bakalan challenge. Jadi aku bakalan bikin kopi brewing. Dapat kopi misteri dari Mas Bayu Friends. Nanti apa yang dibikin aku juga nggak tahu. Kemudian hasilnya bakalan dinilai secara skor sheet di compulsory. Nah, ntar sekalian teman-teman juga bisa belajar buat gimana sih cara kita menilai di skor untuk compulsory. Nah, penasaran? Langsung aja, check it out. Oke, hari ini Mas Dimas kita kasih kopi Kerinci Aerob. Kebetulan kopi ini adalah salah satu kopi yang sudah lama banget kita kerjasama sama petaninya di daerah Sumatera, daerah Kerinci. Kebetulan ini Kerinci Aerob yang diproses fermented kurang lebih sekitar 25 jam. Kayak saya kepingin menyerahkan. Siap. Silakan. Teman-teman. Nih. Fans punya nih. Oke, Kerinci Anaerob Tropical Fruit Strawberry Jam Red Apple. Mantap. Penasaran? Let's go. Kita beli. Gas. Hari ini kita serius dulu ya teman-teman ya. Nanti bercandanya di akhir aja ya. Sip. Kita langsung eksekusi ya. Let's go.
Let's go, kita bawa ke Juli. Gas. Halo guys, kembali lagi setelah aku tadi nyeduh. Waktunya kita untuk belajar dan membaca tadi hasilnya dari seduhan saya. Oke. Mas Bayu, gimana kabar? Berapa dulu kita? Siap. Sehat. Di bawah Mas Bayu sekarang. Posting? Posting? Kelas-kelas? Belum. Belum. Oke. Kenalan lagi ya, enak-enak kayaknya ya. Oke. Mas Bayu di dunia kopi mulai tahun berapa? 2012. 2012. Baru paman kamu. Aduh, kan sudah jadi pas 2012 itu. Oke, jadi udah berapa tahun nih Mas di fansnya? 8 mau 9. 8 tahun. Keren coy. Sudah mengalami masa kritis nih biasanya nih. Iya nggak? Sekarang kritis. Oke, jadi kesibukannya ngerosting, kemudian ngurus kafe juga ya? Ya, kita ada kedai namanya Piknik. Piknik? Iya. Kalau Hans Family sendiri kan sekarang lebih fokus di grocery aja. Istrinya. Nah, Jadi base-nya untuk coffee shop-nya sekarang jadi piknik ya? Ya, kita join kalau di Piknik join Ah, sama Mas Dia Satria. Pak Dias, menjadi Pak Dias. Pak Dias juga itu orang keren tuh. Itu terus juga. Itu. Siap. Oke. Oh ya Mas, yang kita bahas kali ini adalah kerinci anaerob ya. Ini petani siapa Mas ya? Saya lupa namanya Mas. Mm-hmm. Saya kalau nama orang bukan. Cuman kita udah kerja sama beliau itu dari 2000 berapa ya? 16 kalau nggak salah, 16 17. Oke. Waktu itu kita ketemunya di eventnya Topan. Topan. Waktu di final CTC 2017. Soalnya di Sumatera juga banyak ya Iya, petani banyak. ya. Aku sampai bingung bedanya antara petani sama tengkulak sama seller biasa ya. Itu tentu apa? Enggak, Itu dia? Itu prosesor. Prosesor ya? Iya. Oke. Nama Instagramnya apa ya? Kerinci siapa juga? Kerinci. Oh, itu. Nanti ditulis di sini. Oke Mas. Nah ini. Oh iya, kalau sekalian promo nih, kalau beli di mana Mas? Di Piknik Hub. Bisa. Ada juga di Tokopedia. Tokopedia. Apa namanya? Fans Family Cafe. Fans Family Coffee Roastery. Wah, Tokopedia-nya keren tuh. Oke, kita langsung ke pembahasan score sheet nih buat teman-teman yang mau belajar penting nih. Oke, bisa jelaskan Mas tadi Mas gimana Mas atau apa aja sih di dalam Ya. di dalam score sheet itu parameternya apa aja sih gitu. Kalau penilaian kopi kan sebenarnya banyak ya. Kalau Bisnote, kalau kita penilaian berdasarkan Bisnote, kita lebih banyak harus ngarahnya ke experience, vocabulary lah. Jadi Kepustakaannya kita harus banyak nyoba kopi dari Oke. banyak roastery, mungkin minum something kayak jus atau buah-buahan kayak gitu. Tapi kalau bis seperti ini lebih ke arah kita mengukur intensitasnya dia. Oke. Ada dua sebenarnya, ada SCA, score sheetnya SCA untuk cupping sama WBC ini. Cuman kalau saya pribadi lebih masukkan ini sih, nggak terlalu ribet juga. oh sudah terkolom ya dia ya. Lebih mudah sih kalau saya pribadi lebih senang WBC. Karena kalau yang SCA agak sedikit ribet karena harus terbiasa dulu sih. Tapi kalau bedanya dengan bahasa dia untuk tesnya beda atau sama ya? Sama aja sih. Sama aja ya? Cuman kolomnya lebih gampang ini sih kalau saya. Kan di situ harus ada beberapa kayak gelas harus ada 5 gelas ya. Oh, Kalau ini kan juga lebih- ya, uniform juga ya. Kalau ini lebih enak, kita nyeduh 1 cup buat belajar bareng-bareng. Itu harus banyak juga biar Oke. pakai semua kolomnya.
Siap. Jadi yang umum pakainya Kalau umumnya ngerti. Kalau saya pribadi suka yang WBC. Tapi aku sering lihatnya yang WBC sih. WBC ya. Iya emang. Ini kan ada dua juga, ada yang open service, ada yang compulsory. Sama ininya ada sekitar 7 ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuma nggak ada teknikalnya. Iya, nggak ada ininya, workflow-nya. Flow. Siap. Sengaja nih ada apa aja nih Mas? Di sini kalau di camping, Kelihatan nggak di sini? WBC. Dibalik aja. Siap. Gini aja Mas, kita yang ngalah Mas. Siap. Kita yang ngalah sama netizen nih. Ada aroma, ada flavor, ada aftertaste, acidity, body, balance, sama overall. Oke. Nah, Dari di aroma dulu nih. sini dari aroma, karena kan kalau aroma itu hampir semua, apalagi kalau kita mau ngerasain sesuatu, base-nya itu kalau saya dari aroma, Oke. Mas Dimas. Oke, siap Mas Bayu. Jadi dengan kita tahu aromanya itu membantu kita buat ngerasain flavor sama yang lainnya sih, kayak acidity. Oh, buat pancingan ya? Buat pancingannya sih. Oke. Nah, ini ada nilai nih dari 6 sampai 10. Nah, parameternya gimana sih sebenarnya Mas? Kalau untuk setahu saya jarang banget buat nilai yang, mohon maaf kalau Bisa aja dia sudah Kalau sudah sertifikasi just bro. Bukan diversi. Kalau setahu saya ada sedikit perbedaan antara yang compulsory sama yang open service. Oke. Kalau yang compulsory ini dimulai dari angka 6 sih Mas. Ya, ada keterangannya kan di bawah. Oke. Nah, kalau itu dari angka 0 kalau yang open service. Oke. 0, 4 kalau saya. 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Bedanya itu sih. Ini dari 6 ya. 6 parameternya di 6. sini adalah good. Ya, 7 very good, 8 excellent, 9 extraordinary. Kayak gitu. Nah, di sini saya ngasih angka 6,75. Karena dari awal sama cupping tadi sih menurut saya aromanya lebih okean yang Aeropress ya. Enzimatiknya lebih rasa. Waktu dia mulai agak dingin, bodinya Nah. lebih coklat. Teman-teman pasti bingung nih, 675 itu dalam patokan gimana ya? Maksudnya udah bagus, cukup atau excellent? Kalau excellent nggak excellent 8 Enggak ya. di sini. Berarti 6 sampai Good 7. to very good. Good to very Iya, good. to very good. Jadi not bad ya. Enggak bagus sih, kalau not bad kan berarti di bawahnya good. Nah, setahu saya sih aroma untuk 67,5 itu udah bagus banget gitu loh. Tapi kalau kita acuan di sini kan ya good to very good gitu loh. Maksudnya ada teman-teman yang bingung di sini penilaian 675 itu sebenarnya gimana sih gitu loh. Kalau biasanya gini sih, Biasanya yang umum itu di angka 6,5 kan atau 6,5. 625 itu udah cukup gitu loh. Maksud saya kan memberikan informasi ke teman-teman di angka patokan sendiri sebenarnya gimana sih untuk pengukuran di brewingnya sendiri gitu. kalau saya pribadi biasanya patokannya di angka 6,5 Mas. 6,5 Kalau saya biasanya ngasih, kalau seumpama dia ada perubahan rasa saat dari panas ke warm, warm biasanya dia kan lebih naik ke aromanya. Kalau semakin bagus biasanya saya kasih 6,75. Kalau dia nggak ada perubahan atau biasanya ada kopi yang aromanya malah turun, nah saya kasih di bawahnya itu. Oke. Jadi 675 itu masih di atas rata-rata nilai ya berarti. Rata-rata. Kalau rata-rata kan berapa 5 ya? Iya average. 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 Tapi kalau di sini kan kita mulai dari angka 5. Beda lagi kalau kita open service. Angkanya mungkin bisa beda. Kalau aku pribadi sih biasanya kalau mau menembus angka 7 ke atas itu harus ada aroma yang benar-benar bukan yang umum sih. Contoh floral gitu udah pasti nilainya udah bagus kan. Kalau floral di kopi Indonesia agak jarang. Tapi pernah. Itu Gitu. bagus banget Bagus kalau banget. di kopi Indonesia. Nah, pasti kelihatan kan Iya. kalau di bawah kopi mana keluarnya floral pasti curiga. Ada di blend sama kopi Ethiopia. Jangan ditiru teman-teman. Ini Oke. kopi Jawa Barat ada Oke. floral. Di aroma tadi dapatnya Mas Bayu enzymatic, tropical fruit, sugar brown. Showground waktu dia full. Warm sorry Pak. Sugar brown udah hampir kopi ada ya biasanya Mas ya. Hampir ada. Karena ini anaerobik, Hmm. coklat-coklatannya masih lebih banyak kita nemunya. Kalau anaerobik. Jadi aroma itu baunya Mas ya. Nah teman-teman nggak tahu nih ada bau ya. Secara bahasa umumnya
Iya, bau basah sama bau kering. Ah, gitu. Ini bau basah ya? Bau ini ya? basah kalau ini. Oke. Bahasa ilmiahnya lah ya aroma ya. Oke. Kemudian ada flavor dulu. Setahu saya awal belajar itu malah taste mas ya. Flavor nggak ada ya. Aroma taste. 2000 berapa ya? Sebelum 2014 atau 2015? Iya, segituan ya. Jadi sekarang dijadiin satu mas ya, flavor ya. Mana? Oke. Flavor. Ada aroma, ada flavor. Ada banyak perubahan sih. Ada perubahan. Ya. Tiap tahun ada perubahan. Untuk flavor sendiri gimana sih mas maksudnya? Lebih ke arah ini sih. Kalau bahasa kerennya nut ya, kalau ditulis Notes. sih. Oke, notes. Oke. Secara keseluruhan biasanya kita identik secara keseluruhan sih. Kalau di sini saya waktu panas, pertama dia nggak terlalu apa, yang saya rasain cuma sekedar tropical fruitnya aja. Tapi saat dia mulai turun, mulai keluar longannya, ada sedikit strawberry jam walaupun nggak setinggi waktu FCK. Tapi dia turun lagi, grapefruitnya gitu waktu cool. Kayak gitu. Nah, longan nih, ada yang tahu longan nggak nih? Ayo. Buah Apa itu mas? Kelengkeng ya? koleng kayak. Kelengkeng. Tapi longannya lebih ke longan kaleng. Kaleng ya? Iya. Oke, jadi dapat nilai 7 teman-teman. Nah. Tinggi banget karena saya ngerosting saya kasih dia beli. Ini udah kelihatan nih tipikalnya dia brewing sebenarnya. Kalau aku sih lebih suka ke flavor mas, kulitnya. Ya. Karena flavor itu nggak akan bisa dibohongin, masih bisa dieksplor banyak. Tapi kalau acidity ke body itu kan masih bisa kita cara untuk buat kita ngulik di manual brewingnya sih biasanya. Ya. Ngelok untuk rasio itu masih bisa sih. Siap. Kalau flavor Bawaan dan proses. kalau kita salah nggak keluar juga nih. Ya, intensitas jatuhnya ya. Betul. Antara dia keluar atau in atau sama sekali dia keluar. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu flavor, jadi flavor itu sebenarnya notes ya mas ya, notes. Bahan jualan para roaster. Notesnya dipadukan ya dengan aroma ya biasanya ya. Banyak juga buat gimmick. Aduh, bukan saya bilang ya, tapi ya juga sih. Makanya Bukan. nilainya tertinggi. Kalau aku pribadi sih bukan gimmick sih, itu kreativitas buat inovasi kita sih. Itu tameng utama sih sebenarnya sih. Canda mas. Biasanya diomongin yang pertama tuh yang jujur ini, bohong ini. Oke, sudah tadi flavor, dapat apa sih tadi? Ketika hot, tropical fruit, warm, dapat longan, strawberry jam, apple, Waktu turun grapefruit. waktu turun grapefruit. Harusnya lebih dari 7 nih. Jangan bilangnya gimmicknya pak. Lebih dari 3 loh ini. Loh, positif semua loh ini. Oke. Jadi biasanya di penilaian itu semakin banyak notes yang positif semakin tinggi ya Mas Bayu ya? Kalau di sini sih bukan ini sih, mas. Intensitas yang bagus sih. Oh gitu. Kalau kayak ini grapefruit gitu ya. Grapefruit di aftertaste saya tulis di sini astringency. Jadi grapefruit kan juga bawa sepet juga. Oke. Nah, sepet kan lumayan mengganggu sebenarnya. Jadi ada penurunan di aftertaste karena dia saat cold ada grapefruit yang akhirnya jadi sepet di aftertaste-nya. Oke, siap. Tapi tetap bukan dia jadi gitu. Tuh, dengerin teman-teman, harus ada sedikit gimmick bumbunya. Jadi juga manusia ya. Tuh, tapi biasanya kan di juri-juri sebelum lomba kan harus kalibrasi dulu kan. Ya. Kita nggak bisa semena-mena ngasih nilai atau notes yang sembarangan loh teman-teman. Tuh. Jadi ada teman yang bilang jurinya nggak kompatibel, nggak bisa karena pasti dipantau dengan judge sama ketika ada satu yang beda pasti ketahuan. Ya, biasanya ini sih kalau seumpama nih ada kayak saya sama Mas Dimas, ada satu lagi hybrid mungkin ya, kita belum hybrid ya. Insya Allah tahun depan ya. Satu orang hybrid. Nah kita ngasih nilai itu ngetes intensitas ya gitu. Betul, Nah, betul. jadi disediain kopi, ini intensitasnya seberapa nih, asidnya kayak nilainya berapa. Jadi
kita ngukur dari situ. Kalau semua ada yang beda, nanti suruh ingat-ingat kalau segini angkanya segini ya, intensitasnya seperti ini gitu. Jadi ada patokannya, biasanya patokannya yang gitu. Biasanya gitu kan gitu. Biasanya adjust biasanya. Adjust ya. Gitu. Kalau kita QQ ya. Kalau malam enggak ya? Enggak ya? Bapak tertib ya hidupnya ya? Enggak ya? Waduh. Oke teman-teman, itu tadi flavor ya. Oke. Tapi kalau memang belum jelas nanti bisa komen di kolom komen ya ntar ya di bawah ya. Oke. Kemudian ada aftertaste nih. Nah ini susah-susah gampang ini paling jadi agak lama ini mikirin yang aftertaste nih karena berubah terus kan? Iya. Tuh. Susahnya Wib ya. Dari panas sampai dingin. Aduh, paling lama. Itu nggak dibayar kita. Tulisannya, maaf tulisannya jelek. Oke, aftertaste itu gimana mas? Maksudnya mas? Aftertaste lebih ke apa ya? Aftercap ya. Istilahnya setelah kita minum, sensasi yang setelah kita minum itu keluarnya apa gitu. Oke. Lebih ke situ sih. Jadi ada yang istilahnya gini sih, aftertaste bagus itu bukan yang panjang dan belum tentu yang pendek itu juga jelek. Enak ya. Iya. Yang paling bagus ya panjang dan menyenangkan. Tapi kalau semua panjang tidak menyenangkan ya walaupun panjang tetap pokoknya jauh. Panjang, menyenangkan apa yuk? Kita balik kopi, bukan ini bahasan kopi nih. 18 plusnya nanti aja ya. Oke. Panjang menyenangkan, aduh terngiang-ngiang saya. Kopi-kopi ada yang kita minum itu manisnya itu sampai panjang banget gitu. Walaupun mungkin 15 menit, 20 menit setelah minum masih kita rasain kopinya tetap manis, atau tropical fruitnya tetap rasa. Jadi sensasi di akhir, bukan Sensasi merasa yang tertinggal ya, kayak lagu ya, bukan ya? Yap. Oke, jadi sensasi di akhir. Jadi apakah dia pendek atau panjang? Dan panjang pun itu belum tentu negatif teman-teman. Ya, Jadi pendek belum negatif. ketika ada dia meninggalnya panjang tapi ada sensasi rasa yang plus, itu jadi bisa jadi nilai plus. Jadi bukan cuma panjang atau pendek itu nilai yang jelek. Pengennya dapat poin bagus kan panjang dan menyenangkan. Semakin bagus. Tuh. Jadi bisa buat Kayak bekal pacaran apa ya? 5 tahun putusnya diselingkuhin. Pasti pernah. Ampun tak. Oke. Tadi dapat apa aja mas? Clean. Oke, when ketika panas clean. Oke. Cuman dia negatifnya bukan negatif sih, agak turun poinnya gara-gara saat dia mulai dingin sedikit astringent. Oke. Gitu. Kalau kita gabungin sama flavor mungkin karena grapefruit kan. Karena anaerob juga kan. Jadi dia kopi-kopi natural kan bisa. Tapi bukan jadi patokan buat nilai kan tadi, bukan ya? Oke. Masih bisa diterima. Itu tadi acidity ya teman-teman. Aftertaste ya teman-teman. Kemudian kita ke acidity. Oke. Jadi apa nih mas? Acidity kecut. Asam ya, asam dalam kopi ya. Asam ya. Acidity itu agak bingung ya kalau kita ngomong bahasa Indonesia. Iya. Apa asam? Kadang-kadang kan kalau di bahasa Inggris ada istilahnya bright sama sour. Oke. Nah, kalau di bahasa Indonesia apa bahasanya? Asam gitu aja. Boleh sih. Asam tuh menyenangkan atau enggak menyenangkan? Bisa menyenangkan. Bisa menyenangkan bisa enggak ya? Kalau di bahasa Inggris kan kalau sour tuh yang tidak menyenangkan. Oke. Kalau Iya. bright yang menyenangkan. Itu masuk ke intensitas tadi ya, bisa ya? Lebih ke ya bukan intensitas, lebih ke intensitas. Intensitas. Asam bahasa Indonesia. Oke. Jadi tingkat susah ya kan di bahasa Indonesia kan ya tingkat acidity di dalam kopi lah gampangnya itulah. Tuh, cuma tadi dijelaskan kopi dibagi dua, ada yang positif, bright atau sour. Sour yang Itu yang mengganggu. Oke. Tadi dapat apa aja mas? acidity di seduhan tadi menyenangkan, dia bright, bright, Bright ya. bright, menyenangkan di awal, habis itu sampai akhir masih kasar. Waktu dingin pun acidity-nya masih oke sih. Ini Tapi saya kasih belum high ya, belum Enggak, kayak enggak. medium to high ya. medium to high sih. Jadi di sini ada penjelasannya teman-teman. Ada intensity ya, intensity itu tingkatnya dia. Nih.
tingkatnya di tingkat acidity dia dari low ke high. Nah, ketika kita dapat acidity-nya di mana nih? Contoh medium atau medium to high. Jadi kalau medium di tengah-tengah, kalau medium to high di antara yang high tadi, biasanya gitu. Jadi buat acuan sih sebenarnya. Baru kita identifikasikan ini masuk kemana nih acidity-nya. Gitu. Lumayan poinnya kalau untuk discorsit ya. Untuk discorsit ya. Kali 2 acidity. Oke. Oh, ini bisa nyolong di sini ya ini ya. Acidity, body sama balance kali 2 semua. Oke. Jadi ada strateginya kayaknya. Iya ada pasti ada. Nggak pengen turun mas. Kasih support deh. Gimana? Apa bagian ngetel? Jangan dong. Berani-beraninya ini menyuruh owner ini ya. Cuma di sini yang berani. Siap. Ini yang lain malah owner semua ya ini ya. Oke. Kemudian tadi acidity ya teman-teman. Nah ini body nih, ini banyak nih variabelnya biasanya body nih. Jadi body itu coba jelaskan Mas Bayu body. Kalau bahasa gampangnya tingkat kekentalan mungkin ya. Oke. Tingkat kekentalan antara apa ya, air putih sama susu kan beda tingkat kekentalan. Mungkin susu sama creamer. Oke. Nah body itu di hampir seperti itu sih kalau di kopi. Mulai biasanya kita bisa mulai dari jenis originnya juga pengaruh ke bodinya. Pasca panen, bos sama natural punya body yang berbeda. Habis itu kita ngebrew juga bisa menghasilkan intensitas body yang berbeda. Yang bagus ya pengennya kita full body. Cuman plus minusnya body itu body itu kadang-kadang semakin round, semakin bulat, dia nutupin yang lainnya. Biasanya ya itu, bodinya oke nih bulat. Cuman kadang-kadang sweetness-nya itu turun. Oke. Sama si asidnya itu agak turun kayak gitu. Nah, kalau sama bodinya dia anak medium, sweetness-nya bisa enak, lebih enak. Pengalaman saya sih gitu. Kalau di espresso ya gitu sih. Ini nilai bodyku jeblok nih, 6,5 nih. Bagus loh. Dia medium body sangat panas. Tapi nggak saya tulis ya. Lanjutannya. Waktu dingin dia agak turun emang body. Jadi dia arahnya waktu turun biasanya sensasi yang kita rasain kadang-kadang kayak rom gitu. Padahal secara tekstur dia agak turun ke arah gitu. Agak weak jadinya atau hampir ya. Weaknya turun. Kalau di espresso kan body dijadiin 2 ya, weak sama tekstur. Oke. Agak bingung kan body kan. Tuh. Jadi ya memang perlu dilatih ya, kita buat identifikasi. Ya. Bahasa di body biasanya ya round, Round, juicy tekstur, juicy masuk. gitu. Suka yang bagus full body ya. Cuman itu tadi sih kadang-kadang saat bodymu full atau round, coba kita nyeduh dengan kopi yang sama tapi agak diturunin bodinya, bikinnya ya. Biasanya manisnya lebih keluar. Karena body itu kan juga ngasih istilahnya nutupin si asid. Gitu. Biasanya seperti itu. Agak bingung juga ya, susah ya ternyata ya. Susah. Jadi sebisa mungkin balance ya ada lagi, Bu. Ya. Balance. Jadi biar nggak ada yang saling menonjol sebenarnya. Kalau balance itu kan ada 3 poin sih, Mas. Ada manis, ada asid, sama ada bitter. Kalau body yang balance yang bagus dia biasanya punya high sweetness, medium acid, sama low bitterness. Harus tetap ada bitternessnya. Ya kayak kopi-kopi anaerob kan natural ya. Biasanya dia punya coklat gitu. Nah, biasanya high sweetness, medium acid, low bitter itu dia punya balance yang lebih bagus. Bagus ya. Kayak gitu. Jadi bukan misalnya ya memang harus imbang semuanya. Kalaupun menonjol harus positif. Kalau dia menonjolnya negatif, kayak mungkin di aftertaste ada astringency yang menonjol dan mengganggu banget, ya pokoknya balance-nya akan turun. Iya. Tricky banget ya, tricky ya emang ya. Kalau di sini biasanya paling enak ini sih manfaatin antara asid, body sama balance, karena kan di ketiga ini kali 2 Mas. Oke. Nah, jadi istilahnya anggap aja aftertaste kita poinnya 6 Belum. sama 25 gitu ya. Ah. Nah di acid sama body balance ini kita upin nih. Nah karena ini 6 gak dikali sama sekali, yang ini dikali 2, poin kita kan jauh lebih
bagus ya. Nah ini teman-teman, ini bocoran juga nih, ini bisa jadi trik juga buat nanti kalau seandainya ikut lomba ya. Jadi ngorbanin lebih baik ngorbanin yang sebelah sini, lebih baik diangkat yang sebelah sini. Dan ngorbanin memaksimalkan. Memaksimalkan, bijak sekali. Tanpa risiko itu bahasanya itu ya, memaksimalkan. Memaksimalkan. Tuh, jadi balance tuh kayak keseluruhan tadi mas ya. Balance ya. Antara ada 3 poin. Ada 3 poin, body, Sweet, acid, bitter. bitter. Tuh teman-teman. Oke. Nah kalau overall ini penilaian pribadi ya? Ya, kalau saya biasanya saat kita minum kopi itu kan kita bagi jadi 3 tahapan. Awal, tengah, sama akhir. Jadi overall ini kalau saya pribadi pengalaman apa yang kita rasain saat kita minum kopi di awal, di awal sampai terakhir waktu after secap tadi itu rasanya seperti apa? Kalau menyenangkan dan kita kombin sama poin-poin yang ada di sini. Kalau semua di sini kita kasih angka 9 tapi yang lainnya di sini cuma 6 kan ya mungkin. Oke. Kayak gitu. Kayak anggap aja kita nyeduh nih fisik dia atau aeropress. Kalau ternyata espresso aja ya. Espresso kalau under extract biasanya kan acidity-nya nonjok. Nonjok apa namanya? Harsh ya, agak kasar gitu ya. Nah, dia di awal kerasa banget rasanya, tapi setelah kita ngerasain acidity di tengah sama akhir tuh kayak hilang gitu mas. Biasanya. Nah, di sini overallnya poinnya jelek. Kalau seumpamanya dia over extract, anggapin 10 second atau 50 second gitu, saat kita nyeduh espresso, itu yang kita ngerasain waktu awal tuh kayak empty gitu. Tapi terakhirnya kita ngerasain pahit doang. Nah, berarti di awal tengah nggak ada, cuma di akhir aja, berarti dia jelek. Jadi overallnya kayak dari awal kita minum, tengah sama akhir itu ada rasanya semua dan menyenangkan semua. Cuman harus kita lihat sama poin-poin yang di sini juga sih. Di sini jelek, di sini bagus. Lebih sensasi jurinya ya gitu. Iya. Pribadi kan ini. Pengalaman pribadi juga. Gak seneng lihat mukanya pas itu. Gak boleh ya? Gak boleh ya? Apa sih? Gak apa ya? Gak bisa. Waktu lomba ternyata yang nyeduh itu mantan pacarnya. Loh. Ngapain? Aku jarang loh bercanda gini dengan Mas Bayu ini. Ternyata ya. Gimana? Pernah Mas Bayu? Enggak pernah. Kayaknya pernah dulu. Enggak ya. Oke teman-teman, itu tadi yang walaupun nggak detail ya sekilas lah buat teman-teman tahu lah paling nggak buta-buta banget ya untuk Saya juga masih belajar. Semua juga masih belajar Bapak gitu. Nah, itu tadi score sheet, jadi aku nyoba tadi bikin ini kalau nilai segini masuk penyisian nggak kira-kira ini? Insya Allah masuk ya, orang galang soalnya ya. Gak bisa ya nyogok gitu, gak bisa ya? Gak bisa ya? Gak bisa. Karena kalau nyogok satu harus nyogok semua. Sampai panitia belakang coy. Iya kan? Enggak, jujur harus jujur. Karena kan yang menang di lomba-lomba kayak gini kan, apalagi nasional kan buat perwakilan Indonesia. Iya sih. Tapi aku selama juri juara 2 ada pasti. Dulu, sekarang udah tua coy. Jadi selama aku juri nggak pernah sih ada sabotase gitu. Pernah nggak? Nggak pernah. Nggak ada. Nggak. Jangan sampai lah ya teman-teman ya. Tujuannya kan memang memajukan Indonesia kan kita. Oke, selesai ya. Akhirnya selesai. Tadi kayaknya agak beban gitu Mas Bayu ini. Karena jarang ya ekspresi di sini. Nulisnya banyak Pak kalau justru itu kita dibayar Bapak. Tulisan saya jelas. Nah ini sudah kita ngobrol biasa lagi nih Mas Bayu. Boleh kan? Boleh. Nah ini kedepannya ada goal-goal lagi nggak untuk Mas Bayu ke depannya? Ingin naikin kapasitas mesin roasting. Oke siap, kita doakan ya Mas Bayu dapat mesin roasting baru ya. Amin. Tuh dibeli nih produk-produknya support lokal. Mungkin ngambil apa sertifikasi gitu.
pingin deh, pengen. biar Semoga. ada temennya. Oh ini Pak. Aku udah janjian sama Bayi ini semenjak di Jombang ya. Iya. Tapi pas Gitu. itu sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi, jauh banget. Soalnya mikirnya kemarin kan masa berlaku tuh kita kan 3 tahun ya Mas. Kalau kita ngambil waktu itu jadi ngambil, akhirnya kita setahun nganggur. Bikin jari ya kita ya. Gak ada event Pak. Jadi gimana caranya biar balik modal nih ya? Berat ini. Berat, walaupun ujiannya berat, Tapi- cuan juga berat. Tapi ya untuk sertifikasi butuh lah karena kita kan memang ketemunya petani dan sering buat QC juga ya. Iya, paling enggak Kurasi. Iya ada. Kalau anggap aja kalau note ya, kita nulis note-nya nggak tahu. Kadang-kadang saya nulis note itu juga takut kalau saya salah. Nah itu yang jadi permasalahan sebenarnya Mas. Kadang aku ditegur sama kamu nggak takut ngasih notes. Gini bro, notes ini kan acuan dulu. Jadi kamu boleh menerima atau enggak tergantung kamu nguliknya sebenarnya. Dan selama masih notes itu umum dan mudah dipahami itu oke. Iya, lebih enak gitu. Iya, kecuali yang jimat dari gamot dan lain-lain. Susah kan? Kita aja nggak tahu Pak gitu. Kadang-kadang ada oh Haris Pak. Mati. Siapa itu Mas? Nggak ada. Ya kalau gitu sih pinginnya nulisnya yang ya kita kasih 3 aja lah, 3 buah-buahan atau apapun yang gampang mereka pahami lah. Selain gitu sih kayak kita nulisnya tropical fruit kan banyak ya. Mungkin intensitas atau buah apa yang ada di situ bisa beda-beda dari satu orang ke orang lain. Walaupun sebenarnya mungkin hampir sama ya. Paling enggak intensitasnya enggak terlalu jauh. Pengennya notes 2 soal garansi 3 hari cuan. Gak boleh ya gitu ya. Jadi ya nggak harus cuan mulu lah ya. Jadi kita harus bisa mempertanggungjawabkan intinya sih. Paling enggak mereka beli, mereka nyeduh, oh iya ada loh. Mungkin walaupun yang istilahnya kan kita nggak bisa nyamain ya antara seduhan kita sama seduhan orang yang beli kita. Tapi itu bagian dari trust Iya, gitu. nah paling enggak ada lah walaupun blessed dikit. Jangan sampai kita opininya tuh apa keren banget nulis note-nya gitu. Ternyata nggak ada ya. Ini gimana ya? Belinya berapa bro? Nah murah gitu ya, nggak bisa ya? Makanya saya sertifikasi itu kan juga membantu trust-nya orang lain ke saya juga. Oke. Iya, trust ya. Semoga tahun ini ya Pak. Insya Allah doakan Amin. banyak orderan ya Pak ya. Oke, Mas Bayu, ada pesan nggak buat teman-teman di industri kopi ini? Boleh pesan apa? Atau pesan Pesan apa ya? kesan buat apa? Buat ya? apa ini? Buat yang mau bikin Bebas atau teman-teman barista atau semua lah. buat owner aja. Owner boleh. Fighting. Tolong Mas Ariel tisu kayaknya mau curhat lebih lama ini. Bikinkan sesi lebih lama kayaknya ini. Ya pokoknya di masa-masa pandemi ini jangan putus asa. Kopi itu tetap menjanjikan. Tetap Cuman, ya? Tetap lah. Cuma kita kan masih bisa. Bisa. Cuman ya bertahan lah. Inovasi ya. Sih ya. Banyak lah inovasi. Yang penting bertahan dulu. Guys, aku cuma berusaha satu sih Mas sekarang Mas. Investor Mas. Kayaknya itu salah satu komponen yang penting sekarang ya. Betul. Buat bertahan. Bertahan. Karena menurutku kondisi sekarang kita masih bisa bertahan. Oke banget. Ya siap. Banyak yang tumbang ya teman-teman ya. Banyak yang tumbang, banyak yang tumbuh. Oh gitu ya. Tumbuh karena kesempatan mungkin ya. Bisa jadi. Cuman kalau tumbuh itu banyak bertahan yang mungkin kita nggak ngerti akan waktu ya. Bisa dia tumbuh habis itu mati. Kita nggak tahu. Nah kalau bisa antara tumbuh dan bertahan itu yang dijaga. Surah udah berapa lama? Baru mau 3 tahun. Mau 3 tahun. Masih seumur Ownernya di Master. perjalanan sih itu. Kamu 2000 berapa dong? 2000 Lebar. lama ya. 2010. 2010. Saya bikin kerja juga gara-gara teman. Iya. Menyesatkan orang itu. Turuti malah terima kerja di Kalimantan. Oh.
Oh, Sirian ya? Ya. Sirian. Wah, itu mah sales tingkat dewa dia itu. Bayangin satu coffee shop diracuni BB waktu itu. Semua beli karena Saya dulu kerja di Surabaya. oke. Itu Nih, profilnya Mas Bayu nih. dia kan temen baiknya istriku. Terus itu kita ngobrol, usaha apa ya? Dia bilang, usaha kedai kopi mas, kafe, oke. Nah itu kita bikin lah, nyewa tempat ini dan bla bla blanya. Habis selesai, dia bilang, mas terima kerja mas di Kalimantan. Dia gila sekarang dia manajernya United Tractor. Akhirnya dikenalin sama itu Kasmi ya waktu itu. Iya, sales manajernya dia. Habis ngeracuni meninggal dia. Sehat, semoga sehat. Udah lama gak ketemu saya. Sehat kok, sehat ya. Ya baru married, ada anak satu baru dapat baby kok. Masih kontak kok sama aku. Sehat. Bapak nambah. Satu dulu. Nanti harus ada brand satu lagi nih setelah Surah ini kalau tambah lagi nih. Berat itu. Oke teman-teman, kali ini itu dulu dari saya. Jangan lupa ya. Oh ya, Instagramnya Mas Bayu dan Fans dan Piknik tuh ada 3 nih. Mas Bayu. Kalau saya Bayuril. Oke. Instagramnya Fans. Fans Family. Oke. Kalau piknik. Oh, Pick up. Oke, jangan lupa di follow ya di Instagramnya. Kalau mau beli bis juga langsung hubungi di Instagramnya Fans di Family boleh. kita bisa langsung offline ada di piknik. Ada online juga di Oke, satu kata dari Mas Bayu Erlangga adalah kita harus tetap struggle teman-teman di masa pandemi ini. Oke, sekian dulu dari saya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Maju terus Kopi Indonesia. Saya Dimas Dor. Saya Bayu Erlangga. Bye.